Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari penyakit, dan juga semoga kita dijauhkan juga dari musibah barangkali ya. Dan tidak lupa juga kita doakan pada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang memang sedang sakit, barangkali sedang mendapatkan musibah, semoga Allah angkat penyakitnya dan musibahnya dan bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana biasanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan ataupun pada materi yang ke-10 ya di mata kuliah logika informatika, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang masih bentuk normal. Namun untuk membahas tersebut kan kemarin kita sudah membahas karakteristik bentuk normal, di mana karakteristik ini kita buat menjadi angka 1 dan 0 ya, ketika benar bernilai 1 dan ketika 0 itu bernilai salah ya. Nah, ini sudah namun ternyata dalam satu karakteristik ya, ini akan muncul beberapa ekspresi logika. Tapi kalau satu ekspresi logika akan menghasilkan satu karakteristik, tidak akan lebih ya, pasti hanya satu. Nah, ini dia karakteristik bentuk normal, misalkan 1000, itu tidak mesti ataupun tidak hanya satu, tidak hanya P konjungsi Q. Ini akan bermacam-macam kalau misalkan ditanya dari karakteristik. Tapi kalau ditanyanya dari ekspresi logika ke karakteristik, itu akan hanya ada satu ya, seperti itu. Oke, seperti kemarin kita pernah bahas ya bagaimana bentuk-bentuknya. Nah, kemudian bagaimana kalau bentuk normal? Kalau bentuk normal itu adalah suatu bentuk di mana ekspresi logika hanya terdapat perangkai dasar, konjungsi, disjungsi, dan negasi. Dari jawaban ini ya kita bisa mengubah implikasi ini menjadi konjungsi atau disjungsi. Ada caranya ya. Nah, kemarin kita sudah mencoba namun dengan secara manual ya, di papayan kira-kira apa dan sebagainya ya. Nah, kalau yang sekarang itu tidak seperti itu. Kita akan mempelajari bagaimana kita membuat sebuah bentuk normal ya, ataupun kita mencari bentuk normal. Oke, katakanlah yang 4 kita masih bisa tebak-tebakan. Tapi kalau misalkan yang bentuknya seperti 8, 16, bahkan 32, bagaimana cara membuatnya? Kita mau masih tebak-tebakan juga, saya pikir tidak mungkin kita bisa mengandalkan tebak-tebakan. Itu sangat kecil ya, tapi bisa saja sih, terus aja coba gitu. Nah, makanya kita akan mempelajari cara menentukan bentuk normal dengan cara ya, dengan bagaimana. Nah, kita lihat ini adalah macam-macam dari bentuk normal. Jadi kita bisa mencarinya dengan CNF dan dengan DNF. Ada dua, bentuk normal disjungtif dan bentuk normal konjungtif. Nah, jadi kan judulnya juga konjungtif ya. Jadi kan di bentuk normal itu hanya ada konjungsi dan disjungsi gitu ya. Nah, kita lihat bentuk normal konjungtif. Nah, bentuk normal konjungtif atau CNF adalah bentuk normal yang memakai perangkai konjungsi dari disjungsi. Jadi ini dia ya. Dari disjungsi, ini kan disjungsi semua. Nah, dipisahkanlah dengan konjungsi. Nah, seperti ini. Ini kan. Nah, ini konjungsi. Jadi kalau di dalamnya disjungsi, ya itu di luar konjungsi, baru itu CNF. Hati-hati tertukar ya. Kemudian suatu logika berbentuk normal konjungtif CNF bila merupakan konjungsi dari disjungsi literal berbentuk seperti berikut. Nah, ini makan A ini memuat. Jadi di dalam A ini terdapat disjungsinya gitu ya. Di dalam A ini terdapat disjungsinya. Ini seperti bentuk kemarin kita membahas di pemisalan ya, pemisalan dalam kemarin itu sub expression ya, dalam bentuk ekspresi, pemisahan ekspresi ya. Jadi kita membuat pemisalan supaya untuk tidak membuat panjang ya, tidak
meminimalisir bentuk ekspresi logika yang panjang. Nah, ini juga sama ya, bentuknya hampir sama seperti itu. Nah, kita lihat ada sebuah keterangan untuk membuat CNF dari suatu ekspresi logika yang dibuat dengan tabel kebenaran, yaitu dengan mengambil nilai-nilai F atau S dari ekspresi logika tersebut dengan catatan nilai variabel proposisional terbalik dari pasangan pada tabel kebenaran. T atau B menjadi F atau S. F S atau S menjadi T atau B. Ya, B itu betul ya atau true. Nah, jadi ini ada kebalikannya. Nah, maksudnya seperti apa Pak? Oke, kita lihat dalam sebuah contoh. Misalkan kita akan membuktikan terkait bagaimana mencari tabel dengan CNF ya. Salah. Misalkan ada soal, kalau yang 2 mudah ya, kita buat yang 3 ya. Misalkan A implikasi B, implikasi B B misalkan ya, kemudian disjungsi C misalkan ya. Nah, katakanlah yang kita bulatkan yang ini ya, yang bulatkan yang kasih tanda kurung ya. Oke. Nah, ini kan bukan bentuk normal, dimana ini sini ada implikasi ya. Nah, oke, kita akan coba lakukan sebuah perhitungan ataupun cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, kita buat tabel dulu. Di sini A, B, C, D, kemudian ini berarti A implikasi B. Oke, kita lihat, kita perkecil dulu. Jauh-jauh ya, terlalu banyak yang sampai D ya, enggak ya. A implikasi ya, berarti A implikasi D, dan nah terakhir adalah disjungsi C. Nah, oke. Kita akan coba lakukan perhitungan ataupun lakukan operasi ya. Nah, berarti kita buat dulu ininya ya, kemungkinannya ya. Mungkin misalkan ini A, ini A lagi. B, S, S. Nah, kemudian ini kita tulis B, S, B, S. Nah, kemudian yang ini adalah BS, Oke. Nah, kita lihat yang pertama adalah A implikasi B. Berarti yang kita ketahui yang namanya A implikasi B itu ketika yang S ya, ini dia. Nah, S. Selain itu adalah benar. Ini benar. Nah, kemudian setelah itu berarti kita tinggalkan yang terakhir, yaitu A implikasi B ke C ya. Nah, disjungsi, kalau disjungsi itu dimana S adalah S ya, berarti ini A, ini B, kemudian ini B. Nah, berarti secara otomatis kita akan mencari jawaban yang ini. Nah, jawabannya ini yang akan kita cari, yang menjadi jawaban akhirnya gitu ya. Nah, berarti kita harus mencari suatu ekspresi logika yang memiliki karakteristik 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Nah, itu akan kita cari. Kalau misalkan kita tebak-tebakan atau dan sebagainya, itu kan bingung juga. Nah, ada caranya.
ada caranya untuk menentukan hal tersebut. Oke, kita lihat dari sini. Untuk membuat CNF dari suatu ekspresi logika yang dibuat dengan tabel kebenaran, yaitu dengan mengambil nilai F. Oke, kita lihat mengambil nilai F dari kesimpulan, berarti yang ini. Kita akan mengambil nilai yang F yang ini. Kita kasih tanda ya. Nilai F. Oke. Saya kasih tanda kuning, hijau. Nah, saya kasih tanda hijau ya. Nah, kemudian dari ekspresi tersebut catatan nilai variabel proposisionalnya terbalik dari pasangan pada tabel kebenaran. Nah, TB menjadi F, F menjadi S ya. Jadi posisinya terbalik gitu ya. Nah, terbalik dari tabel kebenarannya. Oke, maksudnya seperti apa? Jadi ini yang menjadi acuannya. Nah, ini dia. BSS. Kalau B dia bernilai salah, berarti nanti bentuk ekspresi logikanya kita tulis. Ini kita kopikan dulu. Kita coba simpan di sini. Kita buat sebagai acuan kita. Nah, maka ekspresi logikanya ya. Ekspresi logikanya yaitu titik 2. Kita lihat yang pertama, apabila bernilai T atau S menjadi F berarti salah, berarti kita tulis negasi A. Nah, negasi A itu dari sini. Nah, jadi ambilnya yang ABCD yang ininya. Ini kan B, berarti karena yang B benar itu menjadi S ya, berarti ini berarti negasi A. Kemudian di sini pertanyaannya, ini disjungsi atau konjungsi. Nah, ini kan CNF. Nah, CNF itu berarti di dalamnya, di dalam ekspresi tersebut, di dalamnya terdapat dari dari saya lupa tadi dari disjungsi ya. Nah, di sini dari disjungsi ya. Nah, dari disjungsi. Nah, berarti kan disjungsi, maka perangkai ini disjungsi. Disjungsi. Kalau misalkan S berarti benar ya, kebalikan tuh F menjadi benar, berarti ini menjadi B. Kemudian disjungsi C. Ini juga S menjadi benar. Tarik konjungsinya di mana? Sebetulnya ini harusnya kalau misalkan ini dalam kurung, ini kan kebetulan hanya satu S-nya, berarti cukup satu. Kalau misalkan ada dua baru, kalau ada dua jadi bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Baru di sini nanti konjungsi. Kebetulan ini hanya satu, berarti hanya seperti ini jawabannya. Nah, pertanyaannya apakah ini benar atau tidak? Oke, kita cek, kita lihat tabel kebenarannya ya. Oke, ini kita buat di bawah ya. Kita lihat ke sebelah pinggirnya ya. Sebelah pinggirnya kita sebagai pembuktian ya. Pembuktian apakah ini benar atau tidak ya. Oke. Nah, misalkan saya buat lagi misalkan saya perbesar lagi. Oke, saya buat dulu ya. Oke, kita buat sebuah penutup ya di sini. Kita pisahkan ini ya, kita pisahkan. Ini untuk pembuktian yang ini ya, yang ini dia negasi A, B, dan C. Berarti otomatis kita harus buat negasinya dulu ya, negasi A karena belum ada ya. Berarti kita buat negasi A ya. Kemudian setelah itu berarti kan secara hierarki kita boleh dari kiri dulu ya, dari kiri dulu baru ke kanan. Berarti kita akan menyelesaikan dari konjungsi A ke B dulu ya. Ini dulu.
negasi ya, negasi. Nah kemudian, dan ini adalah A, negasi A, A disjungsi B, disjungsi C. Nah ini dia negasi A, kita kasih tanda bahwa berarti kebalikan ya, S ini tinggalin satu S, sisanya adalah B. Sekarang kita baru operasikan ya, dimana ketika disjungsi itu bernilai SSS ya. Kita lihat S di sini, ini benar, ini dengan ini benar, ini dengan ini S ya, ini S ya. Nah, ini dengan ini S, oke. Ini dengan ini S juga ya. Kemudian ini dengan sudah pasti ini semuanya benar ya. Oke, benar, ini benar, ini benar, ini benar. Nah, terakhir disjungsi C. Ini ke C. Didisjungsikan. Disjungsi itu dimana SSS. Kita lihat. Nah, ini SS hanya di garis ini. S. Ini SB B. Dan itu adalah benar. Nah, berarti ini terbukti sama. Berarti ini bentuk CNF-nya gitu ya. Nah, ini caranya seperti itu, sangat mudah. Jadi hasil akhirnya nanti sama ya. Nah, antara ini dengan ini kelihatan ya. Nah, itu di S-nya di sini. Nah, jadi caranya seperti itu, teman-teman. Jadi mudah ya. Nah, itu adalah untuk CNF. Tadi kita lihat ada DNF. Ya, berarti kalau secara langsung, berarti kebalikan aja. Kita lihat dulu bagaimana dengan DNF tersebut. Nah, oke. Bentuk normal disjungtif DNF ya, bentuk normal disjungtif adalah bentuk normal yang memakai perangkai disjungsi dari konjungsi. Berarti yang di dalamnya konjungsi nanti. Nah, kemudian suatu ekspresi logika WFF berbentuk normal disjungtif DNF bila merupakan konjungsi dari disjungsi literal-literal. Bentuknya seperti berikut. Nah, ini dia. Dari dalamnya adalah konjungsi gitu ya. Tapi yang penghubungnya secara keseluruhan itu disjungtif. Oke, kita lihat. Untuk membuat DNF yang suatu ekspresi logika yang dibuat dengan tabel kebenaran, yaitu dengan mengambil nilai T dan ekspresi logika tersebut dari ekspresi logika tersebut. Berarti yang diambil adalah nilai T. Nah, nilai T dari ekspresi logika tersebut. Nah, ini juga dari soal yang ini bisa kita bisa mengambil dari soal yang ini. Nah, ini adalah soal yang ini, cuman nanti akan banyak ya, kita akan menemukan banyak sekali, ini akan panjang jawabannya ya. Oke, kalau misalkan kita penasaran, kita coba menyelesaikan ini dengan cara DNF-nya ya. Kan tadi kan disjungtif, berarti kita akan mencoba mencari dengan DNF-nya. Oke, kita kopikan dulu. Ini saya pikir, saya nggak tahu ini akan cukup atau tidaknya ya. Oke, ini kan kita sudah paham ya, ini bentuk dari CNF-nya itu adalah ini ya, ini hanya satu ya, berarti sisanya kita akan menggabungkan ini 7 kali proses ya. Kita akan melakukan 7 kali proses untuk menentukan DNF-nya ya. Nah, jadi kita sama prosesnya seperti ini ya. Kita coba kopikan. Nah, cuman kita akan menghapus dulu ini kan bentuk yang CNF-nya ya. Oke, kita hapus dulu ini juga, kita hapus. Katakanlah ini sudah selesai ya, jawabannya sudah ada ya. Ini jawaban akhirnya ya. Ini jawaban akhirnya. Dan kita akan membuat bentuk yang ininya. Berarti kita buat yang negasi A, kita buat di sini negasi A-nya. Kita akan membuat yang DNF ya, ini. Kemudian ada negasi B.
kemudian ada negasi C. Nah ini dia. Oke, kemudian kita kembalikan lagi ini ya, warnanya apa ya. Oke, oh belum sama ya, pink ya. Mana ya? Nah, anggap sama lah, udah. Nah kemudian kita akan mencari yang DNF nya ya, kita akan cari yang DNF. Ini kita hapus semua. Nah, kita coba perkecil lagi. Ini saya pikir semoga cukup ya. Ini akan panjang, akan menjadi sangat panjang sekali ya. Oke, nah untuk dalam menentukan ini kita ganti ya, untuk menentukan CNF atau DNF itu dari yang bernilai benar. Oke, yang bernilai benar. Oke. Nah berarti nanti bentuknya seperti ini. Yang pertama kita lihat yang bernilai benar itu yang pertama di sini ya. Berarti kita tulis A konjungsi. Saya cari dulu simbol konjungsinya, ada di sini konjungsi. Nah ini dia. A konjungsi B konjungsi C, karena ini semuanya bernilai benar, BBB. Nah, jadi ini seadanya. Kemudian baru di sini karena disjungtif kan DNF, berarti kita pisahkan dengan disjungsi. Nah, satu. Kemudian yang kedua tuh ini saya biar cepat pakai yang ini. Nah, berarti yang dikasih tandanya karena ini yang S nya 1, berarti yang ini 1, S nya berarti yang di C ya, kasih di C tanda ini. Kemudian disjungsi lagi. Kemudian yang ini yang B sekarang yang negasinya, B negasinya. Kemudian disjungsi lagi. Ini karena S tidak boleh diambil, berarti kita ngambil yang ini, berarti negasi A. Ini masih BB benar, oke. Kemudian disjungsi lagi. Cukup. Disjungsi lagi. Kemudian ini kan sudah ya. Nah berarti yang ini SBS, berarti nanti jawabannya akan berbentuk seperti ini. Ini S nya berarti negasi, ini B nya sudah benar, ini jadi negasi lagi. Oke, kemudian disjungsi lagi. Kita belum selesai. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oh, satu lagi ya. Oke. Yang ini SS berarti negasi ya. Kemudian yang terakhir disjungsi negasi semua. Wah, ini akan sangat banyak sekali ya jawabannya. Negasi dan negasi. Nah seperti ini. Nah, ini jawabannya sangat panjang ya, sangat panjang sekali. Oke, kita lihat dalam prosesnya kita sama sebetulnya. Kalau misalkan kita ingin membuktikan ya, kita bisa membuktikannya bertahap ya. Misalkan kita kopikan ini ke sini, 1, kemudian 2, kemudian 3,
ketiga yang ini ya, 3 kurang 4 lagi ya, berarti kita kurang 4 lagi, 1 2 3 4. Oke, sudah muat. Nah, oke, ini dia, kita sudah ketemu ya. Aduh, ini nggak muat ya, terlalu ini, terlalu panjang. Nah, ini ya. Kemudian kita kasih tanda ini yang ketiga, berarti yang 1 2 3 4, yang ini 4, kemudian 5, kemudian 6, tujuh terakhir. Nah, berarti kita sudah memiliki 7. Nah, berarti kita tinggal operasikan satu-satu dulu, nanti terakhir digabung-gabungkan, semuanya dioperasikan dulu. Nah, ini misalkan kita ingin mengoperasikan yang ini dulu, apa namanya, yang A konjungsi B konjungsi C, A B, berarti kan konjungsi, yang namanya konjungsi dimana keduanya harus bernilai benar ya. B B B B B B, berarti B di sini, kemudian B B B B S S, ini secara otomatis S ya. Kalau misalkan ini mudah ya, ini cara cepat, dimana kalau kita ketiganya B berarti sudah pasti benar ya, ketiganya B harus berarti benar ya. Kalau itu berarti ada S nya, berarti otomatis salah. Ini S, ini S, ini S, ini S, ini S. Nah, udah ya. Kemudian kita lihat di sini disfungsi ini ya, berarti S B S B S B S B. Ini cara, mungkin semoga bisa mengikutinya, ini cara cepat ya. Tidak, karena kenapa cara cepat, kita sudah mempelajari sudah berapa kali ya terkait ekspresi logika. Saya pikir teman-teman bisa langsung untuk mengikutinya ya, secara cara cepat ya, secara cepat mengikuti hal tersebut ini ya, karena sudah paham ya. Kalau misalkan dengan awal pembelajaran, saya pikir tidak akan memberikan cara yang mungkin lebih instan, lebih cepat ya gitu ya. Oke, ini S, ini S, ini S, ini S. Oh, kelebihan S, ini B, ini B, ini B. Oke, nah, ini ketinggalan, ini B. Nah, kita lihat sekarang adalah A konjungsi B konjungsi negasi C. Ini ke sini. Oh, ini yang akan benar. Ini kan sudah pasti ada S-nya ya. Nah, ini benar, berarti ini benar. Benar, ini salah. Kemudian ini posisinya salah juga. Ini posisinya salah juga. Salah semua ya, otomatis ya salah, karena B itu konjungsi itu harus bernilai benar semuanya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah A ke negasi B. A konjungsi negasi B, A konjungsi negasi B, kemudian C lagi, balik lagi ke C. Ya, ini ke C. Oh, ini C, berarti S. Kemudian ini oh, ada S-nya, berarti sudah pasti S. Ini negasi B ke C. Nah, berarti ini benar ya, ini benar. Oke. Kemudian ini
ini bernilai ini berarti S juga. Kemudian A ini sudah jelas S ya. Kalau ini kan harus BB semua, BB B. Selain itu adalah salah karena ini semuanya sudah ada S-nya, sudah jelas nanti ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Oke. Nah, kemudian kita lihat negasi A ini negasi A ya. Kemudian berarti kalau kita lihat negasi A ini opat-empatnya S, berarti secara langsung kita bisa menentukan ini S, ini S, ini S, ini S. Nah, baru main di sini ya. Kita lihat A ke B ke C. Ini ya. B B B. Negasi A ke C ke B ya, berarti yang ini, berarti ini B. Selain itu saya pikir salah juga, salah. Nah, kemudian kita lihat yang selanjutnya adalah negasi A B negasi C. Negasi A ini negasi A. Kalau negasi A otomatis kita sudah bisa menentukan bahwa ini S, karena di awalnya juga S, pasti selanjutnya ini S, ini 4-nya. Baru kita lihat yang ini negasi A ini ya, ini B, kemudian ke B ke C. Oke, ke sini. Berarti ini S B. Nah, kemudian B ke A ya, ini negasi A ke B ke C, ke negasi C. Berarti ini B ya. Ini B. Yang ini saya pikir salah ya. Mulai salah kembali ya. B karena B-nya sudah SS ya. Berarti ini S, ini S. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang negasi A, negasi B dan C. Negasi A udah negasi A mah udah semua S otomatis ya. Ini sudah otomatis. Kemudian nah, ini kita lihat dari sini mulai B, negasi A, negasi B, C, negasi A, negasi B. Ini sudah salah. Negasi A, ini udah salah juga. Negasi A, negasi B, C. Berarti ini benar juga ya. Sebetulnya kalau kita lihat ini berpola ya, berpola. Dari sini ya berpola ya sebetulnya, tapi kita lihat dulu. Nah, kemudian terakhir ini juga pasti salah. Ya, kita lihat saja negasi A, negasi B, C. Oke. Nah, terakhir negasi ini salah. Ini salah. Kemudian ini juga salah ya. Ini sudah pasti salah semua. Kemudian ini apa namanya, kita lihat ini salah juga. Ini juga salah. Ini juga salah. Ini juga salah, dan terakhir adalah benar. Nah, sekarang kita operasikan bertahap ya. Disjungsi ini dia jawaban yang tadi kita lakukan perhitungan. Ini kan belum selesai, ini baru konjungsi, baru didisjungsikan secara keseluruhan. Berarti dari kiri BS B, B disjungsi S B, disjungsi S B, berarti otomatis kalau secara kita sadar ketika ada sebuah disjungsi B-nya 1 semuanya disjungsi, berarti ini jawabannya adalah jawaban akhirnya ya. Ini kita tulis buat satu kolom lagi ya, satu kolom, maksudnya ini keseluruhan ya, satu kolom dari proses yang keseluruhan yang ini kita buat. Nah, kita buat kolom yang terakhir. Nah, ini kan maksudnya keseluruhan ya, keseluruhan dari proses ini. Ini hanya satu B-nya, karena disjungsi itu ketika ada salah satu benar maka jawabannya benar. Maka ini adalah benar, ini benar, ini benar, ini karena salah semua, salah ketinggalan. Ini benar, ini salah, ini ada benar ya. Pokoknya kalau disjungsi itu semuanya bernilai benar ya,
kecuali SSS. Oke, ini benar, ini benar. Nah, jadi ini terbukti juga sama. Nah, sama dengan yang ini bentuk cuman bentuk DNF-nya sangat panjang. Ini ditulis semuanya. Misalkan ditanya berapakah bentuk DNF-nya, apakah bentuk DNF-nya, ya ini bentuk DNF-nya. Misalkan bentuk normalnya yang ditanyakannya mau DNF atau CNF. Kalau DNF seperti ini, kalau CNF yang tadi. Ini CNF lebih mudah. Apa lebih cepat yang mana? Tergantung jawaban dari sini. Ya, misalkan buatlah bentuk normal. Ya udah kita pilih CNF atau DNF. Kalau CNF itu lihat yang S-nya. Kalau DNF lihat yang benarnya. Kalau sama misalkan 44 ya sama baik. Kalau misalkan lihat B-nya 2 berarti ambil saja DNF biar lebih mudah, lebih cepat. Nah, barangkali seperti itu. Itu adalah cara untuk mencari bentuk normal ya. Nanti silahkan dicoba kalau penasaran ya, nanti saya buatkan latihannya. Nanti teman-teman coba, kalau ada yang clear atau masih ada kebingungan ataupun ada yang ditanyakan boleh didiskusikan. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini, dicukupkan sekian ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.